Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanum Aurelia dengan 3 digit yang terakhir, 214. Di sini kami dari SGDB 9 akan mempresentasikan student project pada blog Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics. Berikut merupakan anggota dari SGDB 9. Mr. Johnny, 37 years old, come to see a doctor during the day because he had a headache since morning. The patient complained of restlessness, heart palpitation, dizziness, stiff neck, blurred vision, and sometimes chest pain. He said that he felt uncomfortable and fatigue. He was suspect of hypertension. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang definisi hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan atau diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Faktor risiko penyebab utama penyakit kardiovaskular atau CVD termasuk penyakit jantung, pembuluh darah perifer, stroke, serta penyakit ginjal. Umumnya asimptomatis tetapi bisa menimbulkan gejala seperti sakit kepala, nyeri dada atau ketidaknyamanan, pusing, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang epidemiologi hipertensi. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2023, sekitar 1,28 miliar orang dengan rentangan usia 30-79 tahun terkena hipertensi. Atau jika dihitung secara keseluruhan, sekitar 1 dari 3 orang dewasa mengalami hipertensi. Menurut laporan riset kesehatan dasar, terjadi peningkatan prevalensi kejadian hipertensi dari yang sebelumnya sekitar 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018 pada masyarakat dengan rentang umur di atas 18 tahun. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Gede Yogyata Pramana dengan 3 digit yang terakhir 225. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi dari hipertensi. Mekanisme patofisiologi yang bertanggung jawab untuk terjadinya hipertensi ini sangatlah kompleks dan juga memiliki banyak faktor. Di sini saya akan membahas beberapa faktor yang mendasari terjadinya hipertensi. Yang pertama itu ada renin-angiotensin-aldosteron system. Renin-angiotensin-aldosteron system ini memiliki peran utama dalam regulasi tekanan darah dalam tubuh. Renin, protease yang dihasilkan oleh ginjal, memiliki fungsi utama untuk membelah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian dibelah oleh angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini utamanya berperan pada 2 reseptor, yaitu reseptor AT1 dan juga reseptor AT2. Pengikatan angiotensin 2 pada reseptor angiotensin 1 ini memberikan efek vasokonstriksi yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Sedangkan pengikatan angiotensin 2 pada reseptor AT2 ini memberikan efek yang sebaliknya, yaitu memberikan efek antihipertensi. Nah, aldosteron sendiri ini memiliki peran yang krusial dalam terjadinya hipertensi. Nah, jadi aldosteron ini mengikat reseptor mineral kortikoid yang dapat menyebabkan retensi natrium dan dapat meningkatkan tekanan darah yang memicu terjadinya hipertensi. Selanjutnya itu ada natriuretic peptide. Natriuretic peptide ini memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan natrium dalam tubuh. Tidak hanya itu, natriuretic peptide juga menghambat pelepasan dari aldosteron dan juga renin, yang dimana kedua ini memiliki peran dalam terjadinya hipertensi. Nah, defisiensi dari natriuretic peptide dapat memicu terjadinya hipertensi. Selanjutnya itu ada sel endotel. Jadi sel endotel ini menghasilkan beberapa zat vasoaktif. Salah satunya yaitu nitric oxide dan juga memiliki peran paling penting dalam meregulasi tekanan darah dalam tubuh. Nah, jika terjadi hambatan dalam produksi nitric oxide atau NO ini, maka akan dapat memicu terjadinya hipertensi. Tidak hanya itu, sel endotel juga menghasilkan beberapa zat vasokonstriksi seperti endotelin, yang dimana endotelin ini dapat menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah sehingga bisa memicu terjadinya hipertensi. Selanjutnya itu ada efek dari sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini itu menyerapi hampir seluruh komponen pembuluh darah di tubuh kita. Jadi ketika terjadi aktivasi dari sistem saraf simpatis, itu dapat menyebabkan hipertensi dalam hitungan detik melalui efek vasokonstriksi dan juga peningkatan curah dari jantung. Selanjutnya itu ada efek dari sistem imun. Jadi sistem imun, baik itu respon imun bawaan dan juga respon imun adaptif ini bisa memberikan efek hipertensi. Pada respon imun bawaan,
terutama yang dimediasi oleh makrofag, ini bisa memberikan efek hipertensi karena makrofag ini dapat meningkatkan sensitivitas terhadap natrium sehingga bisa menyebabkan fase kontriksi dan memicu terjadinya hipertensi. Selanjutnya, untuk sel T pada respon imun adaptif ini bisa menyebabkan hipertensi karena sel T ini itu mengekspresikan reseptor AT1 yang dimana ketika berikatan dengan angiotensin 2 bisa memberikan efek fase kontriksi dan menyebabkan terjadinya hipertensi. Sekian untuk patofisiologinya. Sekarang saya akan membahas untuk diagnosisnya. Jadi evaluasi pada pasien hipertensi ini membutuhkan lebih dari sekedar cek tensi darah saja. Di sini itu pada pasien hipertensi itu membutuhkan tes-tes lain. Misalnya pada pasien hipertensi ini membutuhkan tes lain seperti tes penyakit kardiovaskular, tes kerusakan organ, dan juga tes untuk mengetahui kondisi klinis yang menyebabkan mungkin yang bisa menyertai terjadinya hipertensi, sehingga ini bisa mengarah pada hipertensi sekunder. Nah, hasil dari tes itu bisa memberikan pengaruh pada obat yang diberikan pada pasien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rendani Rasman dengan digit terakhir 217. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang terapeutik objektif dalam kasus terjadi. Dalam kasus Mr. Johnny ini kita harus menurunkan tekanan darah dengan obat hipertensi dikarenakan dari segala gejalanya Mr. Johnny disuspek mengalami hipertensi. Pertama dapat dilakukan dengan terapi inisial menggunakan gabungan dua obat, yaitu gabungan dari angiotensin converting enzyme inhibitors atau angiotensin 2 reseptor blocker ditambah dengan calcium channel blocker atau cairan diuretik. Langkah kedua menggunakan gabungan 3 obat yang tadi ACE inhibitor atau ARB, CCB, dan diuretik. Terakhir sama seperti langkah kedua, tapi kita harus menambahkan dengan spironolactone 20-60 mg satu kali sehari atau diuretik lainnya seperti alpha blocker dan beta blocker. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Parmesri Tomo dengan terakhir 27, dan hari saya akan membahas efek samping dari kelompok obat hipertensi lini utama yang terdiri atas calcium channel blocker atau CCB yang memiliki efek samping lightheadedness karena hipotensi, muka memerah, sakit kepala, dan edema perifer. Kemudian ada diuretik yang dapat menyebabkan hipokalemia, peningkatan asam urat, sakit kepala, peningkatan frekuensi buang air kecil, kegelisahan, kelemahan, kelelahan, dan kerusuhan. Kemudian ada angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE yang dapat menyebabkan hipotensi, batuk tidak berhak, hiperkalemia, dan angioedema. Dan yang terakhir ada angiotensin receptor blocker atau ARB yang dapat menyebabkan angioedema dan batuk tidak berhak. Saya akan membandingkan antara ARB dan ACI dalam efek sampingnya. ACI ini memiliki frekuensi efek samping yang lebih besar daripada ARB, khususnya pada angioedema dan batuk tidak berhak atau batuk kering. Batuk kering ini sendiri lebih sering terjadi pada orang usia dan juga pasien wanita. Dan pasien yang mengalami batuk kering seringkali dialihkan kepada ARB atau obat hipertensif lain tanpa melihat keseringan atau keparahan dari batuk ini sendiri. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara CCB dan juga diuretik dan juga terapi kombinasinya. Jadi diketahui bahwa kombinasi CCB dengan ACI atau ARB ini memiliki efek samping hipokalemia dan hipoglukemia yang paling sedikit terjadi. Dibandingkan dengan kombinasinya dengan diuretik, kombinasi CCB dengan ACI ARB juga menyebabkan insidensi kardiovaskuler yang lebih rendah, fungsi renal yang lebih baik, insidensi efek samping serius yang lebih sedikit. Kombinasi CCB, khususnya dengan ARB, ini dapat mengurangi seluruh efek samping monoterapi dari CCB secara signifikan. Selanjutnya adalah interaksi obat. Berikut merupakan gambar interaksi obat yang dapat mendukung terapi kombinasi. Gambar ini didukung oleh tata laksana hipertensi yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 2021. Selanjutnya drug interaction yang dialami kelompok obat dari CCB dan juga ARB. Sebenarnya perlu diketahui bahwa CEP inhibitor akan menyebabkan konsentrasi obat lain untuk meningkat, CEP inducer atau menyebabkan konsentrasi obat lain untuk menurun karena mereka berdua mempengaruhi metabolisme dari obat. Kemudian ada juga P-glycoprotein inhibitor yang menyebabkan konsentrasi obat lain untuk meningkat. Hal-hal ini menyebabkan penyesuaian dosis bagi obat lain yang perlu dilakukan. Untuk CCB sendiri, dia mengalami drug interaction, yaitu dipengaruhi oleh CYP3A inducer, CYP3A inhibitor, dan CCB ini, khususnya pada veramil dan juga diltiazem, dia juga merupakan CYP3A inhibitor, dan juga merupakan glycoprotein inhibitor.
Untuk ARB sendiri, drug interaction-nya dialami oleh losartan, di mana dia dipengaruhi oleh CYP3A inducer dan CYP3A inhibitor. Untuk irbesartan dan losartan itu dipengaruhi oleh CYP2C9 inducer, dan juga dia dapat mengurangi clearance lithium sehingga meningkatkan resiko keracunan dari lithium. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madara Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 229. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik obat antihipertensi. Yang pertama ada obat valsartan, telmisartan, dan losartan. Untuk farmakokinetiknya, obat valsartan memiliki konsentrasi maksimum dalam 2-4 jam dengan waktu paruh 6-9 jam. Kemudian telmisartan memiliki time maksimum setengah sampai 1 jam dengan waktu paruh 24 jam. Kemudian losartan memiliki konsentrasi maksimum 1-2 jam dengan waktu paruh 2 jam. Kemudian untuk farmakodinamiknya, semua adalah antagonis reseptor angiotensin 2. Valsartan tidak memiliki aktivitas intrinsik pada reseptor T1. Kemudian telmisartan aktivasi reseptor PPAR strepie. Kemudian losartan memiliki metabolit aktif XP3174 sampai 40 kali lebih kuat. Kemudian untuk obat amlodipine, untuk farmakokinetiknya memiliki bioavailabilitas 64-90% dengan waktu paruh 35-50 jam. Untuk farmakodinamiknya, kalsium kanal blocker dihidropirin generasi ketiga, lalu kemudian menghambat masuknya kalsium ke sel otot polos vaskular dan miokardium. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan 3 GTIM terakhir 210. Selanjutnya kita akan bahas mengenai harga. Harga yang dituliskan di tabel adalah berdasarkan katalog Halodoc agar dapat menggambarkan harga obat yang ditaruh langsung oleh masyarakat. Obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional atau Fornas dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan untuk kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, obat dalam kelompok CCB yang paling murah adalah amlodipin dan nifedipin. Sementara itu, obat dalam kelompok ARB yang paling murah adalah valsartan. Untuk spesifikasi harga obatnya sendiri dapat dilihat pada tabel. Baik dokter, perkenalkan nama saya Madidiva Ambel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontraindikasi, di mana di kontraindikasi ini ada 2, yaitu obat ARB dan obat CCB, di mana obat ARB sendiri itu digolongkan ke dalam golongan obati oleh FDA, sehingga membuatnya tidak aman untuk ibu hamil karena dapat mengurangi permeabilitas ginjal janin hingga kematian janin. Kemudian, penggunaan obat ARB juga tidak direkomendasikan untuk pasien dengan renal disease karena dapat menyebabkan hyperkalemia. Kemudian pada pasien gagal jantung ini juga tidak aman karena konsumsi obat ARB dapat menyebabkan gagal ginjal. Kemudian, obat ARB apabila dikombinasikan dengan obat ACEI, maka risiko hiperkalemia, angioedema, dan gangguan ginjal pun akan meningkat. Selain itu, ada pun golongan lainnya, yaitu golongan obat CCB, di mana di sini kami mengambil amlodipin, di mana kontraindikasi dari amlodipin adalah tidak bisa digunakan pada pasien dengan cardiogenic shock, unstable angina, dan gagal jantung, karena konsumsi amlodipin dapat menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel jantung, sehingga jantung tidak dapat memompa secara efektif, kemudian juga dapat meningkatkan kemampuan kontraksi otot jantung yang memperparah iskemia, dan dapat menyebabkan sesak nafas, edema paru, dan dyspnea. Selanjutnya, masuk ke bentuk sediaan obat, di mana valsartan itu adalah obat yang tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 80 mg dan 160 mg. Telmisartan merupakan obat yang tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 40 mg dan 80 mg. Losartan merupakan obat yang tersedia dalam bentuk tablet dan kaplet dengan dosis 50 mg dan 100 mg. Dan amlodipin merupakan obat yang tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 5 mg dan 10 mg. Selanjutnya mengenai regimen obat, di mana valsartan ini dikonsumsi sebanyak 1 kali secara oral dengan rentang dosis 80-160 mg. Kemudian telmisartan itu dikonsumsi 1 kali sehari secara oral dengan dosis awal 40 mg, losartan dikonsumsi sebanyak 1 kali secara oral dengan dosis 50 mg, dan amlodipin dikonsumsi sebanyak 1 kali secara oral dengan dosis awal secara umum yaitu 5 mg dengan dosis maksimal 10 mg. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sirmali Madalasti dengan 3 digit terakhir 09. Saat ini saya akan membacakan hasil resep obat kepada pasien bernama Bapak Joni. Jadi ada 2 obat yang diresepkan. Yang pertama adalah valsartan dengan dosis 160 mg dalam bentuk tablet, dan juga amlodipin dalam dosis 5 mg dalam bentuk tablet. Untuk cara membaca resepnya, saya akan bacakan. Untuk obat yang pertama, ambillah valsartan dengan dosis 160 mg dalam bentuk tablet, dan untuk cara peminumannya, minum 1 tablet 1 kali sehari. Untuk obat yang kedua, ambillah amlodipin dengan dosis 5 mg dalam bentuk tablet, dan untuk aturan minumnya, minumlah 1 tablet 1 kali sehari. Mungkin itu saja dari saya, dan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya.
Saya Nima Didu Cerita Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 219 yang akan menjelaskan mengenai tentang evaluation and stop terapi. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak menular di mana tekanan darah dalam arteri secara konsisten lebih tinggi dari batas normalnya. Nah, hipertensi juga didefinisikan sebagai tekanan darah yang berada di ataupun di atas sekitar 140/90 mm. Dapat juga beberapa langkah-langkah dan juga alat diagnostik untuk memastikan diagnosis yang akurat seperti pemeriksaan tekanan darah, di mana pemeriksaan tekanan darah tersebut dapat mengetahui apakah pasien tersebut terdapat riwayat penyakit hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, hipotensi ataupun tekanan darah rendah. Pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer dan juga pemeriksaan darah untuk mengukur kadar glukosa, kolesterol dan juga asam urat dengan menggunakan metode point of care testing atau POCT dan menggunakan darah kapiler. Lalu yang kedua itu adalah melakukan tes laboratorium. Jadi dengan melakukan tes laboratorium seperti pemeriksaan urin, pemeriksaan darah lengkap, terutama hematokrit dan juga hemoglobin, lalu pemeriksaan gula darah, pemeriksaan elektrolit darah, terutama kalium dan juga kalsium, pemeriksaan fungsi ginjal, terutama kreatinin, serta pemeriksaan kadar kolesterol seperti profil lipid dan juga pemeriksaan asam urat adalah bagian dari pemeriksaan laboratorium. Lalu yang ketiga itu ada ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM, di mana teknik ini itu didasarkan dari pengukuran tekanan darah semi otomatis, di mana perangkat ABPM ini juga kontemporer yang tervalidasi yang memungkinkan pengawasan tekanan darah pasien yang akurat selama 24 jam atau lebih selama pasien melakukan aktivitas. Jika telah ditetapkan diagnosis yang akurat, maka dilakukan tahap tindak lanjutnya dengan terapi pengobatan hipertensi yang bertujuan utama untuk menjaga tekanan darah dan rentang yang normal. Obat hipertensi juga diminum dalam jangka waktu yang panjang, di mana jika tidak mencapai target, maka bisa melakukan optimalisasi dosis atau ditambahkan obat lain mencapai target tekanan darah tercapai. Saya Putu Airini Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212 akan melanjutkan pemaparan evaluasi dan stop terapi. Amlodipin dan valsartan adalah obat kombinasi yang digunakan sendiri atau bersamaan dengan obat lain untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi pada orang dewasa. Valsartan dalam dosis besar dapat memblokir reseptor angiotensin 2 tipe 1 dengan lebih efektif. Ketika dikombinasikan dengan CCB atau calcium channel blocker seperti obat amlodipin yang memiliki mekanisme kerja pelengkap, kombinasi ini dapat lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Segera hubungi dokter jika efek samping atau alergi muncul dan hentikan penggunaan obat jika pasien sedang hamil atau berniat hamil. Pemakaian obat amlodipin dan valsartan diminum dalam jangka waktu panjang karena membantu pasien untuk mengendalikan tekanan darah tinggi dan lakukan kontrol pengobatan setiap 2 minggu atau 1 bulan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 223, dan di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. KIE adalah proses untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui distribusi informasi. Ini bertujuan untuk mendorong kehidupan yang lebih sehat dengan memengaruhi perilaku individu atau kelompok dengan cara menyebarkan pesan-pesan tertentu. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di berbagai tempat seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, serta di kalangan keluarga dan komunitas. Yang pertama ada komunikasi, yaitu kita harus mendengarkan keluhan pasien. Hal ini dimaksudkan sebagai pembuka dari komunikasi sehingga kita sebagai dokter dapat membangun hubungan kepercayaan yang baik dengan pasien. Yang kedua, berdasarkan keluhan dari pasien, dokter akan mulai menjelaskan apa hal yang kemungkinan diderita oleh pasien. Untuk kasus ini, pasien menderita hipertensi. Yang ketiga, dokter harus bertanya mengenai kondisi alergi pasien. Apakah ia memiliki hipersensitivitas terhadap suatu kandungan, sedang mengkonsumsi obat lain, menggunakan BPJS, dan hal lainnya. Dan yang terakhir, dokter kemudian meresepkan obat yang dirasa paling cocok dengan kondisi serta keinginan pasien. Di mana untuk kasus ini yaitu campuran valsartan dan amlodipin. Yang kedua, informasi keselamatan pengobatan pasien. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas mengenai cara konsumsi, cara menyimpan, dosis, frekuensi, efek samping, dan lama pengobatannya. Yang kedua, memberikan informasi mengenai cara kerja obat dalam mengobati penyakit yang diderita dengan menggunakan bahasa yang awam dan mudah dimengerti. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi jika mengkonsumsi obat tersebut. Yang keempat, menyarankan pasien agar mengkonsumsi obat tersebut di jam yang sama setiap harinya dikarenakan bisa meningkatkan efektivitas obat. Yang kelima, memberitahukan bahwa harus mengikuti dosis obat yang telah diberikan dokter. Yang keenam, berhenti mengkonsumsi obat apabila timbul reaksi alergi atau gangguan. Dan yang terakhir, segera berkonsultasi apabila memiliki pertanyaan. Memberikan edukasi mengenai pentingnya menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan dan menjadwalkan pertemuan tingkat lanjut untuk mengontrol pengobatan pasien. Yang kedua, menekankan bahwa obat hipertensi tidak boleh dihentikan untuk dikonsumsi walaupun nanti tekanan darah pasien tergolong dalam rentang normal. Mengingat hipertensi tidak ada istilah sembuh, tetapi yang lebih tepat adalah terkontrol. Yang ketiga, memberikan edukasi bahwa hipertensi merupakan suatu penyakit yang membutuhkan monitoring secara rutin, setidaknya 6 bulan sekali. Yang keempat,
memberikan edukasi tentang bagaimana seseorang bisa terkena hipertensi, dimulai dari genetik, kurang istirahat, dan olahraga serta gaya hidup yang buruk. Yang kelima, memberikan edukasi bahwa hipertensi bisa dicegah dan dikurangi dengan melakukan dua hal. Yang pertama, mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan manajemen stres.